Dikutip dari CNBC.com, isu terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi sejak bulan November 2021 dengan sebuah satelit yang menunjukkan penumpukan pasukan Rusia baru di perbatasan. Kemudian berlanjut hingga sampai sekarang dengan beberapa isu yang beredar. Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang konflik yang terjadi di Rusia dan ada yang berpendapat bahwa ini karena politik ekonomi. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah tentang tanah, ada juga yang berpendapat bahwa ini tentang agama, dan ada juga yang berpendapat bahwa ini tentang NATO. Kemudian isu yang beredar digoreng sedemikian rupa dan dipaparkan website atau berita manapun. Konflik ini menyebabkan korban diantaranya yaitu manusia dan juga beberapa fasilitas perkotaan. Dikutip dari CNBC.com, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina akan menyebabkan konflik ekonomi global karena kedua negara tersebut adalah penghasil komoditas terbesar dunia. Dampak yang terjadi adalah di negara barat terjadinya inflasi, kemudian di Timur Tengah dan Afrika terjadinya gangguan sedangkan terjadi tantangan gas di bagian Eropa. Kemudian perang tersebut berdampak pada Indonesia sendiri, yaitu harga komoditas semakin mahal dilihat dari makanan dan juga yang paling berpengaruh adalah pupuk, di mana pupuk menjadi sangat mahal, berdampak untuk petani. Nasionalisme menurut Soekarno adalah kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, di mana kita hidup di bumi yang hanya hidup di sebagian kecil bumi dan mempunyai tetangga yaitu negara-negara lain. Dan menurut Soekarno adalah kita tidak boleh menganggap negara kita adalah negara yang paling terbaik dan kita tidak boleh menganggap rendah negara yang lainnya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dengan negara-negara lain dan menjalin hubungan yang harmonis. Dikaitkan dengan masalah konflik antara Rusia dan Ukraina, dan jika dilihat dari sisi militer dan juga peralatannya, maka tersebut memiliki peralatan yang canggih serta militer yang terlatih, maka untuk mengerahkan militer kita adalah sesuatu yang mustahil. Maka solusi yang tepat adalah dengan terus menyuarakan tentang perdamaian, dengan harapan suatu saat nanti konflik ini akan reda dan perekonomian berjalan stabil. Terima kasih. Nama saya Ngelbani Fidita Pior.